Salah satu perilaku dan kebiasaan tidak manusiawi yang mereka lakukan pada masa itu adalah membuang anak wanitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pembuangan anak sebelum datangnya Islam, yang mana hal ini dilakukan oleh orang-orang bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Bagaimanakah sejarahnya? Simak videonya sampai selesai. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan bangsa yang berpengetahuan. Mereka mampu melahirkan banyak penyair-penyair hebat yang sastranya begitu indah dan penuh makna. Namun sayangnya, peradaban di sana lebih dekat pada tradisi amoral. Perbuatan dan perilaku kesehariannya tidak menunjukkan kepedulian pada moral dan kemanusiaan yang disebabkan oleh pandangan mereka yang nihil tentang kesopanan. Itu sebabnya bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah. Salah satu perilaku dan kebiasaan tidak manusiawi yang mereka lakukan pada masa itu adalah membuang anak wanitanya. Mereka beranggapan bahwa anak wanitanya hanya membawa sial bagi keluarganya dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Berbeda dengan anak laki-laki mereka sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran anak laki-laki. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa penyebab orang Arab membuang bayi wanita saat itu karena setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena khawatir ditimpa kemiskinan, baik kemiskinan orang tua yang memeliharanya atau kemiskinan anak itu ketika dewasa. 2, anak wanita tidak bisa bekerja sebagaimana anak laki-laki. Dan nomor 3, karena khawatir anak perempuan mereka diperbudak. Peradaban ini terus berlanjut di bangsa Arab. Mereka tidak rela jika dalam keluarganya terdapat anak perempuan. Mereka gengsi, khawatir tidak makan dan takut tidak bisa bekerja, dijadikan alasan untuk membuang anak perempuan di zaman itu. Dikisahkan awal mula terjadinya kebiasaan membuang anak perempuan di kalangan bangsa Arab, bahwa orang pertama yang melakukan perbuatan tidak manusiawi ini adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Kisah ini bermula ketika Nu'man bin Mundir, penguasa Irak, memimpin pasukan besar untuk menyerang musuh-musuhnya, termasuk Bani Tamim. Dan mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Mereka menyita harta benda dan membawa gadis-gadis Bani Tamim sebagai tawanan. Tidak lama setelah itu, para pembesar Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Mundir agar gadis-gadis mereka yang dijadikan tawanan itu dikembalikan lagi. Namun sayangnya beberapa di antara gadis-gadis Bani Tamim telah menikah selama ditawan, sehingga ia memberi kesempatan kepadanya untuk memilih antara memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau bercerai dengan suaminya dan kembali pada orang tuanya. Salah satu pembesar Bani Tamim yang memohon agar gadis-gadis itu dikembalikan kepada Bani Tamim adalah Qais bin Asim. Namun sayang, putrinya lebih memilih untuk tinggal bersama suaminya dan memutus hubungan dengan orang tuanya sendiri. Keputusan putrinya itu sungguh sangat menyakitkan hati Qais bin Asim. Ia merasa telah dikhianati oleh putrinya sendiri, hingga kemudian ia bertekad untuk membunuh anak wanitanya yang lahir di kemudian hari. Tradisi ini kemudian menyebar di kalangan Bani Tamim dan suku-suku lainnya di bangsa Arab. Setelah kejadian tidak manusiawi ini terus berlanjut di kalangan bangsa Arab, kemudian datanglah Islam untuk mengajarkan moralitas yang luhur kepada mereka. Islam datang sebagai penolong bagi kaum perempuan yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya membimbing masyarakat Arab dan mengarahkan mereka perihal moral yang mulia. Dengan ajaran dari Rasulullah, akhirnya tradisi Arab yang biasa mengubur anak perempuan itu terkikis.
dan tidak lagi terjadi penguburan anak perempuan. Alasan khawatir tidak bisa makan tidak lagi bisa dibenarkan, karena pada hakikatnya Allah yang akan menanggung semua itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Kesimpulannya bahwa orang yang pertama kali melakukan pembunuhan anak wanita bernama Asim dari kalangan Bani Tamim dikarenakan sakit hatinya kepada putrinya, yang mana putrinya itu lebih memilih suaminya daripada orang tuanya sendiri. Dari sinilah mulai atau awal kisah pembunuhan pertama kali yang dilakukan dan kemudian berkembang di masyarakat bangsa jahiliyah kala itu, sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang dengan membawa risalah yang rahmatan lil alamin bagi semua umat manusia. Ya, andai saja kala itu Nabi Muhammad SAW tidak membawa risalah yang rahmatan lil alamin dan Islam tidak datang, maka bagaimana nasib kaum perempuan kala itu dan sampai sekarang? Mungkin banyak dari kalangan perempuan yang jarang sekali bisa kita temukan. Bersyukurlah bahwa dengan adanya Islam kala itu merubah tradisi bangsa Arab yang lebih mementingkan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya sendiri. Dengan cara dakwah Islam rahmatan lil alamin yang disampaikan oleh Rasulullah, menghilangkan tradisi bangsa Arab jahiliyah kala itu. Hingga sekarang kaum perempuan bisa menyelaraskan dengan kaum laki-laki, yang mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan derajat mereka pun sama, yakni sama-sama makhluk dan hamba Allah yang perlu kita hormati, perlu kita saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda suku, bangsa, dan agamanya. Itulah fakta sejarah pada zaman jahiliyah, yakni membuang anak perempuannya atau menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Tanpa ada rasa manusiawi, mereka melakukannya dengan sangat kejam. Demikianlah penjelasan perihal kisah pembuangan anak yang terjadi sebelum datangnya Islam. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya mendapatkan notifikasi video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.